اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Al-ayah. Qala ba'dul fityati li ba'din, qala ngucap sapa ngomong sapa ba'dul fityati setengah pira-pira wong enom, sebagian dari mereka yang jumlahnya ada 7 8 sak asune ngucap li ba'din maring setengah weneh, sebagian di antara mereka ngomong wa idzi tazaltum niki saderenge berangkat menuju ke goa. Jadi setelah mereka yakin bahwa sudah merasa sulit untuk menyelamatkan diri dari penangkapan ya pemerintah, kan mau dihukum hukum mati kan kalau tidak mau mengikuti agamanya Raja Dakyanus yang berkuasa waktu itu dan sendiri. Terus akhirnya ngomong-ngomong piye iki yes ngene kita mengasingkan diri, bisa menjauhkan diri dari negara, dari masyarakat, dari berhala-berhala mereka. Terus yang ngono. Wa idzi tazaltum wa ma yabutu wa idzi tazaltum lan lamun misah sepira kabeh ing nas kon yo nas niku kerajaan masyarakat sing waktu itu agamane ngikuti agamane Raja Dakyanus, penyembah berhala. Dan masyarakat oleh Raja Dakyanus dipaksa harus ikut agama negara. Kudu nyembah berhala, lek ndak bunuh. Pilihane men loro iki. Lek pengen urip nyang negara kono kudu ngikuti carane pemerintah. Sak bangsa agama. Jadi tidak hanya aturan-aturan hukum, agama dibawa ke negara. Siapapun yang tidak mengikuti cara ibadah negara, Dakyanus ngono itu hukum mati. Nah, krono fityah karena pemuda yang 7 yang diceritakan Allah Ta'ala Al-Quran ini, mereka masih usia-usia muda, ya, oleh raja itu diberi kesempatan untuk mikir kan mulai loh. Mulai terus ngobrol-ngobrol piye iki awake dhewe supaya selamat sangka hukum bunuh, sangka paksaane pemerintah. Lek aku sampeyan ngikuti agama raja neraka iki. Wis nelongso sengsara selama-lamanya sok akhirate. Yang dunyane enak ndak mati. Lek ndak mau ngikuti mati. Wis ngene ya.
barang ya lunga delik. Wa itu jika kalian ingin memisahkan diri dari mereka, wa malan barang-barang ya budune kang nyembah sapa nas illallah ing Allah, dan berharap yang mereka sembah sing Allah, ya sing ngene fa'u mongko ngungsi ora kabeh. Ngasihkan diri akeh. Ngungsi ya ila kafi maring gua. Di lubang besar yang ada di gunung itu al-kahfu, lubang kecil jenenge al-ghar. Atas gua yang pernah dimasuki Sayyidina Abu Bakar kan Nabi kalian Abu Bakar sebelum beliau meninggalkan Makkah kan mampir teng gua Sur to. Iku al-ghar, ibu ma fil ghar. Gua Sur iku mboten kok wong gareng ngono mboten. Tartafiku nabi min geda wa geda ila kafi yang syur mongko gelar laku mari ora kabeh gelar sepela kemarin seporo perkembangan kabeh mi rahmati saking rahmat Allah. Wis ya iki sampean pengen mengko mengasingkan diri dalam masyarakat dari negara ben selamat wis ayo nang buae. Insyaallah engko oleh rahmat Allah taala. Allah akan memberi jalan keluar. Wa yuhayyi lan gambake sebab Allah laku maring kabeh amrikum saking perkara kabeh. Perkara kabeh mirfakon ing panganan kang den gawe kepikuatan wis niku. Mirfak. Di kebutuhan awak, kebutuhan hidup. Mirfakon ing kebutuhan lah. Bikasil mimi kali kalan kasil mim. Wa fathil fa'ilan fathil fa. Wa bil asilan kelan sebaliknya. Marfik. Panggonan kutub mifakon panggonan kang longgar niku. Bilasi mategesi barang tartafiku kang melasi sapa kabeh biklan kang gawe tartafiku kang gawe kawelasan maring awak ira kabeh biklan mak. Maknane nggih mangan. Biklan min hidain saking pikuatan nggih. Minggu-mingguan sangi pikuatan buat esuk mangan esuk ya mangan esuk wa insyaallah asain sore. Wa taro lan ningali sapa ira Muhammad asyamsa ing srengenge idza tala'at al-mutuni metu apa asamas ketika matahari terbit kamu akan melihat tazawaru ingkang lingsir apa samas. Pasti tidak mengenai langsung tubuh mereka. Bisa tasdid kalau kalam tasdid tazawaru apa takhfif tazawar. Tamilu tegese mengkeleng apa sama ngan kahfi saking guane ashabul kahfi datal yamin dalam arah tengah. Nah kiyati tegese arah-arah al-yamin. Wa idza qarabat dalam kene manjing suri enten surup apa si asal takritu mengko itu mengko ninggal apa sames ing ashabul kahfi atau fityah data siman ing dalam arah iwo tatrukum tegese ninggal apa asam ing fityah atau ashabul kahfi wa tatajawazul lan ngliwati apa asames kang sange ashabul kahfi falatu sibu mengko ora mekenani opo asama al-banta kalian mesti wahum utawi al-fit yaitu ashabul kahfi langsung ashabul kahfi bumi gua yang 9 jemaah iku sifat suatin tetep dalam kalunggaran min saking mutasain tegese ing dalam kalunggaran min saking al-kahfi ini ai mutasain min amil kahfi saking ya naluhum baraturi ya naluhum mekenane to merkole ngenani ing ashabul kahfi apa baraturi ademnya angin wane semalan silir-silire asih dari kami ayatillah. Jadi posisi gua yang tempat
persembunyian pemuda 7 yang menyelamatkan diri, melakukan diri untuk menjaga agamanya itu memang gua oleh itu kebetulan itu ketika ada di dalam gua matahari baik ketika ada di barat timur maupun barat itu tidak mengenai langsung tubuh mereka, jadi aman akhirnya. Tapi secara hukum alam ya kalau terus kepanasan ya rusak, turu terus kepanasan bertahun-tahun ya sedina ya itu tahunan sampai 300 tahun. Samsiah masih kan waktu tidur di gua itu 300 tahun. Nah, pakai hitungan Komariah Hijriah itu 309. Soal ngono wis suwe. Jadi matahari melewati. Wa idza gharabat tanggung berkasa. Terus di dalam gua mereka itu supaya terus tubuh mereka itu nanti terjaga aman, tidak rusak. Ya kadang wong turu kadang kemalak-malik kan, malik nganan, malik ngiri kan. Jadi Gusti Allah yang gawe, memang sengaja lewat diperlakukan seperti itu, dibolak-balik nganan ngiri sehingga kayak terus disuruh nganan kok, lah kok sing ngesore kan suruh hukum alam kan ya rusak kok, pangan apa ngono. Dibolak-balik. Zalikam ayatillah. Ya. Zalikal madhkuru tema kono kang ditutur iku min ayatillah sange pira-pira ayat Allah taala ili kudrati tegese pira-pira dalil kekuasaan Allah. Itu semua bukti kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah mampu banget. 9 orang, 9 pemuda masuk gua. Tidur. Waktu ini tidur 300 atau 309 tahun. Terus bangkit lagi. Ini kan tanda. Kan ndak umum ya, ndak umum. Artine wong umur sakmono ya ora tau krungu jenengan. Selama majelis iki nek teng donya niki teng saat ini ya. Upamane mek cerita tok iku, merang otes majalah. Niki 300 tahun tuh. Setelah mereka itu dibangunkan Allah Taala yo anu napa niku ya seperti ketika kita tidur, seperti ketika masuk tua. Jadi usianya ketika mereka itu dibangun Allah Ta'ala dari tidurnya yang lamanya 300-an tahun itu usianya ya wajah-wajah persis wajah-wajah ketika masuk las-lasan toh 16, 17, 18, 19 ketika bangun ya wajah-wajah seperti itu tapi usianya karena wis sekian ratus kan usianya berarti bro ya 300 lebih ya 300-an sakit usianya Allah itu semua itu tanda, kan ayat tanda yang seakan nyata bahwa makhluk menungso kabeh cipta Allah Taala itu nanti akan dibangkitkan pasti setelah mati dibangkitkan. Yang dibangkitkan apa ya? Tidak hanya roh, sak jasate mampu. Umume siapapun apapun yang ada di muka bumi itu kan mengalami rusak fisik ya. Umumnya kan rusak ini 100 tahun, 200 tahun umumnya manusia 100 tahun rusak ketika usia 100 tahun dikebumikan dikubur terus misalnya digali umumnya ya setelah orang-orang tertentu kan rusak hancur kan umumnya setelah 100 tahun apalagi 200 apalagi 300 tahun tapi ternyata ada di antara sekian makhluk Allah Ta'ala yang dibuat tidak umum. Artinya Allah Ta'ala itu mampu bikin sesuatu yang tidak umum. Termasuk membangkitkan tidak umum memang itu. Dinalar ya angel. Masuk akal kita tidak nyambung. Tidak teko. Tidak nyampe. Mati ketika dimatikan dikubur hancur bahkan tulang-tulangnya hancur. Wis remek ya. Terus dibangkitkan lagi seperti sebelum dia mati. Iki nalar kan tidak kena dihalang. Tapi Allah mampu. Bukti mampu diantaranya kejadian yang pernah dialami 9 pemuda yang masuk di gua. Ini ayatnya. Jadi intinya menungso lek mati dibangkitkan itu mungkin banget itu bukti Allah mampu nih. Allah mampu. Jadi kan sebagai argumen
untuk menjelaskan kepada mereka yang masih tentang adanya hari kebangkitan. Memang ketika Dakianus itu memerintah di apa itu di negaranya ketujuh pemuda ini, mereka itu waktu itu mereka akan meyakini tidak ada kebangkitan penyebab berat, tapi 300 kemudian ketika pemuda itu dibangkitkan kan ganti beberapa pemerintahan kan sudah ganti. Ketika dibangunkan pemerintahnya itu kan pemerintahan kan sudah wis toto wis apik. Penguasane wis muslim, soleh, jenenge Petrus niku. Nah, ketika Petrus itu menjadi raja, raja daerah Yordan sing daerah Ashabul Kahfi niku masyarakat khusus tokoh-tokoh sedang memperdebatkan tentang mungkin tidaknya dibangkitkannya manusia dari kubur. Manusia ini bar mati dibangkitkan apa? Ini berdebat ngomong. Anak saya ngomong tidak mungkin. Nah. Jadi hidup ya hanya sekali ini. La hayata illa fid dunya. Hidup hanya di dunia ini. Setelah ini tidak ada kehidupan lagi. Ketika mati jadi debu ya sudah, tidak ada urusan. Banyak itu pendapat seperti itu. Ya ada. Ada lagi yang tidak dibangkitkan. Lah sing dipan apa? Roh tok. Itu pendapat kedua. Ketiga enggak dibangkitkan roh sak jasad, tidak hanya roh. Nah, waktu itu rajane sing saleh sendiri Raja Petrus punya keyakinan manusia semuanya akan mati, semuanya akan dibangkitkan. Sing dibangkitke tidak hanya roh, jasad juga itu. Tapi roh sak jasad. Tapi untuk memahamkan mereka, piye kan butuh cara ini. Ndak gampang wong nampa. Bukti lah memang benar-benar manusia ketika dibangkitkan nanti yang dibangkitkan itu roh beserta jasad, roh wajah satu. Itu apa? Kan udah bukti agar supaya orang mau menerima. Terus Allah nurunke gawe cara niki. Pemuda itu kebetulan hidup di negara yang pemerintahnya sangat otoriter, kejam, penyembah berhala, masyarakat dipaksa harus mengikuti agama ini saja. Terus ketujuh pemuda itu terus Allah diparingi hidayah, iman yang sangat kuat, terus mengasihkan diri. Terus tidur 300-an tahun, setelah itu dibangunkan kondisinya seperti ketika kita pas masuk gua itu. Bukti mestinya kan rusak ya, mestinya badan ini mesti jasad fisik jasad itu fisiknya mesti kan rusak, umumnya kan telah ngatas kan rusak loh. Tapi ndak, itu bukti kuat bahwa sopone ndak Allah sing gawe niku ngono lho. Dzalika min ayatillah, dalil itu kudrat. Min isma yahdillahu famuta. Men sapa iku yahdi paling dituduh iman sapa Allah bahwa mangko bae. Man iku al-muhtadi oleh wong kang itu. Siapapun yang Allah beri petunjuk, Allah yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Wa man tasabbu yudlil nasaraki sapa Allah ing man ya falan tajida maka ora bakal nemu sapa ira Allah maring man wali ing pelindung kasih mujite kan nuduhake siapapun yang disesat Allah, maka engkau tidak akan menemukan untuknya seorang pelindung, seorang wali yang memberi petunjuk. Memang Allah berkehendak ingin menyesatkan. Artinya soal hidayah wong oleh pituduh dadi wong sing iman Islam utawa dadi wong sing kafir nentang iku kabeh ada di kendali Allah. Mayit itu paham. Siapa yang diberi petunjuk pasti dia al-muhtadi. Tidak disesatkan Allah Ta'ala. Tidak ada satupun dari makhluk yang ada di muka bumi, yang ada di alam semesta ini yang bisa menolong dia, yang memberi petunjuk sehingga Islam, iman tidak ada. Memang Allah menghendaki jadi orang sesat. Jadi yang mengendalikan itu Allah. Mayahdilah fal muhtad, artinya kita itu diingat Allah Ta'ala, ayo baliknya Allah Ta'ala, tawakal, berserah diri secara total. Menungso asli tidak punya kekuatan apa-apa, la haula wala, tidak punya daya, tidak ada kekuatan apa-apa.
Oleh berkehendak, kue pengen punya keinginan yang sangat kuat, cita-citamu setinggi langit, sebesar gunung. Cita-citamu loh. Tapi Allah menghendaki, ya tidak akan. Allah akan menghendaki, walaupun menang dari cita-cita. Iki soal kekuasaan Allah bagi. Tapi Allah Taala lagi ya ketika memperlakukan makhluk biasanya nggak coro, adat kebiasaan. Ya. Sampai ada istilah ada kemauan ada jalan itu adat itu sunatillah tidak langsung serba ujuk-ujuk enggak mesti ada proses loh ya istilah pemuda batas sapi angkol bahwa hukum ini masih menceritakan Ashabul Kahfi ketujuh pemuda yang masuk di gua terus tidur ketika mereka ada di gua tidur tasabuhum batas angkol watasabum seandainya kita mendekat doa itu dan melihat mereka ada di dalam gua kita mengiranya tidur mendekatnya apa tas ekodo hidup padahal mereka tidur watasabuhum lan nyono sapa ira ing Ashabul Kahfi laro ayatam lamun ningali sapa ira kabeh ya Ashabul Kahfi ekodo ingkang padha melek lah. Mutabihin nanti kamu melek. Li ana ayunam karena setune pira-pira mripate Ashabil Kahfi iku mung Fatihah kabuka. Ya turu tapi mripate kaya ndak turu. Ya sing ngene biasane iki. Iki ngene ndak turu, tapi sebenarnya turu. Ya aneh memang ini dari keterangan temen iki lho. Jadi ketujuh pemuda yang ada di gua tidur selama 300 tahun itu matanya terbuka seperti orang yang terjaga tidak turu tapi jangan turu itu ya aneh turu biasanya kan ya umumnya wong turu kan biasanya kan ditutup telapuan itu memejamkan mata biasanya kan terpejam biasanya tapi ndak iki melek sampe nganggep elek wong melek iki turu ndak enggak main tersenanya matu upama awakmu mendekat ke situ kamu melihat mereka kamu kira mereka itu terjaga mereka tidak tidur, padahal sebenarnya tidur. Lah kok kamu kira itu tidak tidur? Kenapa? Karena matanya terbuka. Yang ini kan melek. Siapa ngarani turu? Tapi prakteknya ketika tujuh pemuda ada di gua itu, yang ini tapi turu iki. Ya aneh memang. Aneh. Masa wong melek kok turu? Melek kok turu. Watasami ekodo muntabina li ayunahum mungfatihatun. Jamu yakidin utawi dawa lafat ayakodon iku jamu lafat yakidin bikasil kofi kalau kasih kofi yakidin jadi kamu melihat mereka sebagai orang yang terjaga orang-orang terjaga padahal mereka tidur bahwa khalik utawi Ashabul Kahfi atau Al-Fityah iku rukudun pira-pira wangkang turu padahal mereka tidur artinya aneh lah pokoknya ini di apa itu wilayah Allah Ta'ala lagi kalau jenengan bingung ngono pokoknya apa itu kita serahkan mau ke Allah Ta'ala jadi kemudian karena bahasa percaya ndak bang ini kan aneh uang ketika matanya terbuka uang nganggep piye ya mesti melek ndak turu kan ngono to umumin kan melek iki walaupun mau meneng ini berjam-jam berhari-hari kan melek ndak turu tapi ada itu asal kamu dalam kondisi seperti ini tidur aneh makan aneh wahum rukudun watasene ekodo wahum rukud niyam untuk kesipil kang turu jam raqibin utawa farukut iku jam lapat raqib wa tuqallibu madatal yamin wa dzatal shimal wa qambuhum basitun zira'i bil wasid wa nuqallibu lan ngomolak-malik bolak-balik sapa ing sini Ashabul Kahfi utawa ing napa niku ing Al-Fityah datal yamin dalam arah tengen wa dzatal shimal dalam arah kiwa wong turu kan rumah miring kanan miringi lah iki sengaja oleh taala itu dibolak-balik kadang-kadang miring kanan kadang-kadang miring dibolak-balik oleh taala tujuannya apa ya engko supaya ndak rusak ndak rusak nah, turu ya
Liana takula, alasan penting liana takula darapun orang mangan apa ardu bumi, tidak termakan oleh bumi atau rayap-rayap itu. Oleh tahu. Jadi luhumahum ing pira-pira dagingnya ashabul kahfi. Jadi dengan cara inilah Allah Taala bikin ashabul kahfi yang tidur sekian ratus tahun tetap jasadnya utuh. Jasadnya utuh. Wakal buhum basitun dirai. Nah, ketika mereka ada dibuat tidur selama 300 atau 309 tahun, anjing yang ikut ketujuh pemuda tadi, kan ikut toh? Asalnya kan tidak oleh melu. Ada anjing ketika mereka mau berangkat kan di tengah jalan kan ngintil ngono toh. Ngapunten kula ndek. Akhirnya kan melu to digusak, gusak ngene. Tapi terus ngintil. Itu sampai ngomong. Sesuatu yang aneh. Asu biasa ngomong kok. Lah kok iso ngomong aneh. Pokok Gusti Allah sebab kadang-kadang memperlihatkan keanehan. Langsung ngomong ini uhibu ahbaballah. Ngapunten Mas kula iki seneng sanget kali tiyang ingkang dipun cinta Allah taala kula nderek nggih kula nderek. Punten kula nderek. Mesti langsung ndak oleh ngono. Nderek iki kaya aneh mungkin gitu. Iki biasane kok enek asu kok iso ngomong. Kan aneh ya. Aneh iki. Terus akhir di ini melu. Terus sampai ngomong si asune punten mungkin jenengan mungkin apa kula nggih jenengan mungkin kan ngerti ngomong oleh mesti ngomong arepe yang buwon atau apa mungkin ten mriku jenengan tilem kula ingkang njagi ngono. Itu langsung jaga tenan. Batas iki bakal pembahasin tadi. Ketika ketujuh pemuda itu nanti tidur di gua, anjingnya ada di pintu gua. Dan blujurnya ngono. Kaki yang depan itu dua kaki depan bakal bung utawi asune ashabul kahfi. Jadi ashabul kahfi iki karo asu niku ora kok asu milik mereka ndak bukan asu yang ada di jalan ketemu ashabul kahfi ikut ngono lho bukan milik mereka niatane ikut hanya satu pengen kumpul wong saleh kumpul wong saleh iki penting manfaatnya gede dadi sebabnya anjing yang ikut ashabul kahfi Anjing masuk surga. Hanya karena melu ngegrup. Mulane panjenengan monggo ngetut karo wong saleh. Muga-muga digolong wong saleh ne. Anjing tengah akhirat niku anjing sejak kula jeneng di masal kan di grup-grup lho. Ikut grupe sapa, kelompoke sapa. Anjing tengah akhirat niku nggih ngoten. Tengah niku nggih grup-grup ngoten. Kelompok. Wakabum bahas itu nggih. Dadi enek makhluk Allah saka hewan sing maksud bahkan hewan yang oleh umume wong. Iki dijauhi ya. Darah kene nek asu kadang dibandemi ya. Salah ya. Asu nek ahli surga. Kula jenengan bos. Iki asu iki jelas ahli surga. Enak keterangan kan. Ahli surga. Mereka ya juga Allah Taala butuh hidup mapan nyaman, tenang ya. Ndak merasa ada yang bikin dia tuh takut. Ndak sing ganggu pingin kan ya aman to. Lah kok ndak. Enek asu yang dalan lewat bau bandem iku. Arep biasa men dhewe mulai kan dapat-dapat bandem iki. Aja ndak oleh. Lah kalbu mesti dira abasim dira. Ya memang asu iki memang oleh agama, memang hubungan kita dengan anjing itu kan memang beda dengan kebo sapi pitik to. Kebo sapi kan sejenis kala kan kita bersemu apa-apa. Lah ketika kita bersemu dengan anjing kena jilatan kan memang dihukumi najis bahkan nanti harus dibasuh 7 kali satu diantaranya satu bagian itu dicampur debu kan harus sampai kayak itu kenapa campur debu itu pasti nanti kalau dilakukan penelitian pasti ada sebab itu enak manfaat kenapa ternyata ada kandungan apa sing yang bangsa bahaya ya racun atau bakteri yang bisa nangkal yang bisa ngelawan itu hanya debu bisa saja seperti itu zaman dulu di bagian kedokteran ini kenapa kalau harus dari 7 basuhan harus dicampur dengan debu pokoknya kalau syariat itu perintah dilakonnya tapi semua yang diperintahkan syariat agama Allah Rasul ketika menyeru sesuatu itu pasti di sana ada maslahat semua perintah itu pasti ada maslahat pasti demi kebaikan kita ketika agama itu melarang pasti ada bahaya pasti
Wis pokok dasarnya nggih pokok dilarang, dono ae. Mesti ada bahaya. Kok sampai kamu langgar, berisikonya kamu harus siap nanggung. Pokoknya jadi pemerintah mesti ada masalah, ada kebaikan untuk kita. Nah, agama kan untuk kita jalan. Perintah pasti ada masalah. Kalau ada larang pasti di situ ada bahaya. Kenapa ketika kita misalnya bersentuhan apa itu di barang kita ya, baju kita atau tangan kita dijilat anjing, kok dibakar nanti kan najis. Harus disuci, cara mencuci kan beda. Kan harus 7 kali ya. Kenapa 7 kali? Ya ini manut aja. Kenapa tidak 9 atau tidak 2 cukup. Langsung kayak sabun. Kenapa 7? Terus diantaranya kenapa dicampur debu? Itu agama. Pokok ikut lah. Kadang kita kan karena tidak paham kan. Ya kalbu ya. Berarti kalbu bae situng dirai bil wasit. Di asu itu mungkin anak sing Allah Taala dimasukkan ke surganya. Wa kalbu ini asune Ashabul Kahfi. Jadi asu yang anjingnya ikut Ashabul Kahfi di gua itu bukan milik mereka aslinya. Mereka bukannya punya piaraan anjing enggak. Anjing yang pas jalan-jalan ketemu Ashabul Kahfi gerombol-gerombol mau pergi ke gua terus iku kalbu mbas itu engko sampe terus sampe iki aku melu Ashabul Kahfi yo duwe asu ngono. Ngingu asu aja. Tapi ngingu asu iku engko ana keterangan tak agama iku wong lek duwe asu. Iku di sisi negatif ya. Ruangan atau rumah yang di situ ada anjing, malaikat rahmah tidak mau masuk. Jadi rumah yang malaikat rahmat, malaikat pembawa rahmat ya. Bukan pembawa sial malaikat Israel ya. Bukan penjamin apa. Malaikat pembawa itu tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Yang kedua, rumah yang ada gambar, ada patung-patung gambar. Ini tidak mau masuk. Rumah yang ada orang yang dalam kondisi junub. Mulai junub ndang-ndang adus. Engko ketika malaikat rahmat itu bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi apa itu? Bagi-bagi sesuatu yang menyenangkan kita iso kebagian. Itu berarti rumah yang di dalam ada salah satu dari ini anak-anak asu, ono apa itu gambar, ono wong junub. Iki malaikat ndak, malah nek junub ndang, anak asu aja diselang jero. Nah, terus gambar di sini, ndak usah pakai gambar, pakai patung-patung. Mulai anak patung masa malah nanti di akhirnya kita di audit nanti. Kamu kok bikin patung nyanyi aku ya, dikasih roh, paksan kok nyanyi roh. Bisa, ndak. Iki pada. Dan fikih wong sing duwe asu iku oleh melihara asu kalau ada tujuan, ada kepentingan enggak apa-apa. Misalnya untuk menjaga rumah atau menjaga hewan piaraan punya kambing sekian ratus. Terus kambingnya ditempatkan di suatu daerah yang di situ banyak serigala. Ya. Ben aman. Terus perlu penjaga asu. Asu kan pinter, cerdik diajari kan kena. Iku kena. Tapi ya, ngomongnya kena ya. Nyingu asu kena. Tapi setiap hari ngamal hasanah kita dilusuri di hanya karena memelihara asu. Pertanyaan, kenapa Yus ngene agama aku iki yo ndak ngerti sebab. Sehari sekirot to. Dadi ngamal keprok salat nilai sekirot dilong bendina iku. Lek memelihara anjing. Ya oleh. Bakal bumbas itu drebil wasit bimfanail ya. Bakal bumbas itu drebil wasit bifana bil wajadai bakal bum utawi asun asmakafi iku basitun kang ndrujurake beber ndrujurake maksudnya. Apa kalbu dirai ing sikil ngarep lorone dirok lorone sikil ngarep lorone kalbi ate tegese tangan loro, tarik sikil. Asline kan papat ya. Sing ngarep ki tangan. Lah aku sampean jane kan sikil papat to. Coba iso ngadeg nih ya. Karena kula jenengan kalau jalan iku hanya kaki, yang iki sepatu tangan. Lah
seperti anjing itu kan 4 ya. Sing yang 2 iku yadai, dirai yadai. Kedua tangannya. Dirai ing sikil ngarep lurune. Maksud tangan lur sing ngarep. Kira ya kebetulan jendelalah kula Allah taala kan dibuat lek melakukan ndak kaya asu ya. Ngomong ngono ya. Tapi kalau oleh kersane ngono. Lek saiki kaya dene King Kong enggak dipangane lho. Nah, bukti ini mereka manusia ya. Kedua tangannya kalbuhu basitun berarti bilwasiti dalam pelataran ini gua bifana ilkafi tegese yang dalam pelataran gua kuakanu ono apa sapa nih sapa apa fit ya atau ashabul kafi iku idang kalbu indra malik sapa kafi ing kalaba mongko malik apa kalbu ya kalb misalahum kaleng ngopane kafi ketika ketujuh pemuda itu posisi tidurnya ganti aslinya miring nengen terus miringi wo engko sing asli ya ngono miring ngono anjene ya tidur bahwa misal finami dalam turune waya kawadadilan lawit tolak dalam lawal laita min firara wala min fi kondisi gua setelah ketujuh pemuda ada di dalamnya dan anjing ada di pintu gua itu memang oleh Allah Ta'ala dibuat tempat itu tempat yang siapapun kalau mendekati takut meh kaya tempat angker terus sampai turut aneh iki apa memang tujuan itu menjaga supaya dia ini yang wani nyedek-nyedek aman kan pangan. Engko akeh wong gilu akeh ya ndelah kersane beratus-ratus tahun iki ndene wong angon sapi apa ngingu apa jenenge kaya angon wedhus ya dolane ku ndene enak. Ya ndelah iku rada dianggap angker. Sampe anak iki lawit tolak talamun ningali sapa Muhammad. Alaihim ing ngatasé ashabil kafi. Lawalaitan mongko yakti mungkur sapa ira minhum saking ashabul kafi firun kelan melayu walamuli telan den penuhi den kebaki sapa ira Muhammad bitasrotas wa tafif tafif minum sangi ashabi apa nuruban wedine disukane kelan sukane wadane lan temene ae manahum tegese nyegak ya sapa Allah biru kelan wedi min dukhuli akate saking manjinge wong suci ngalihi ing atase Jadi bagaimana cara Allah menjaga mereka, melindungi mereka dari gangguan masyarakat, gangguan makhluk yang ada di sekitar, khususnya manusia. Memang tempat ini dibuat siapapun kalau melihat tempat itu takut. Kayak gini ngomong angker ya, angker. Sampai kan Muhammad, upomo awakmu ngetning, iku ke-7 pemuda-pemuda di gua dan anjingnya, kamu pasti takut. Pasti. Medeni, jadi tempat memang ya bikin orang itu gersah kan, takut. Jadi tempat-tempat angker memang ya enek, memang dibuat Allah ada. Nah, kados misalnya teng kuburan. Kan beda toh, teng kuburan kayak tempat ngeten iki di masjid, musala, rumah ngeten iki, pasar, kayak di kuburan. Padha ndak? Beda kan? Turu di rumah sendirian masih mungkin. Nyaman ya. Wana kancane, wis wong loro nyaman. Sampe turu nyang kuburan, cedeke pendosa. Pertanyaan, kenapa takut? Yes kono itu Gusti Allah gawe. Nah, ada tempat-tempat dibuat seperti Allah Ta'ala. Ya kadang dinalar ya nyapa, kenapa takut? Kenapa kok sesuatu bikin orang takut? Ya padahal ngene iki. Kenapa? Ya, gua tempat tidur ke-7 pemuda kok dibuat menakutkan? Sebabnya apa? Ya karena Allah bikin siapapun kalau lihat takut. Jadi memang ada tempat-tempat dibuat seperti itu. Itu yang tahu hikmahnya Allah. Kenapa? Ini yang akan tahu. Kuburan kalau bisa dibuat ngapa iku
orang di situ gersang ngono akhirnya engko tinggi apa orkesan tinggi kacau lagi zina barang. Nah ya kalau bahas itu kira bil wasit. Jadi lawi talakta ngalahin lawal tim kira. Di antara hikmah kenapa tempat itu gua itu dibuat menakutkan kalau dilihat oleh siapapun. Itu tujuannya supaya nanti ndak ada satupun yang ganggu, aman, tidur sekian ratus tahun aman. Jadi maksudnya manahum Allah biru min dukhil abd. Bendane sing wani mlebu. Tak langsung mau masuk itu takut, menakut. Jadi memang Anda ya di tempat-tempat yang kalau kita itu masuk atau mendekat di tempat itu hati ndak nyaman. Jadi apa itu lek ngaran apa ya? Merinding ya. Bisa kita itu bulu-bulu kan bulu gudeg kita. Ngene iku memang ada. Tapi tolak. Makanya aneh wong lek sing padane nek bertanya, setan iki enek apa ndak? Wong sing ndak mengakui adanya Tuhan, ndak ada hal gaib ya. Aneh tuh banyak kok yang orang-orang kampung kan mereka punya paham setan ndak ada itu mbak pikiranmu dhewe ngono ya. Jale kok yang kuburan dhewe. Hari talak lawalata min firara walam. Kenapa takut ngene iki? Katanya setan ndak ada perlu ada yang ditakuti. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini memang ada tempat-tempat yang oleh Allah sengaja dibuat orang itu kalau mendekat atau akan masuk di tempat itu merasa takut. Memang ada Allah sehingga anak lebih tak lain mewalai bin firo wa kadzalika ba'atsnahum yatasaalu bainahum ya. Jadi setelah mereka tidur 300 tahun atau 309 terus dibangunkan oleh Allah. Ya, dibangunkan di mana masyarakat waktu itu sudah ganti raja. Masyarakat itu buyut kabeh wawone beda, cara bicaranya beda, sandang panggangane beda, tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat itu ketika ketujuh pemuda dibangun oleh Allah Ta'ala dari tidurnya 300-an tahun wis beda kabeh. Ketika bangun terus takok, "Kang, ayo ngliring-ngliring. Iki ayo. Ngono karo ngolat ngene. Iki wis suwi ape? Dak sik cetas ta. Sik esuk mangga, dhewe masuk kan pagi ya. Masa sore terus bangun. Iki pirang jam ya, setengah hari lah. Aku tapi urusane kuwatek ngono. Ndak, aku kuwatek kira sedina kira-kira. Lah, ndak aku masuk lah 3 jaman, rame geger masalah waktunya berapa. Terus di antara mereka terus enak sing ngomong wis to ndak rame-rame. Aku setelahne Gusti Allah. Sing ngono. Sekaligus iki Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita ketika kita memperdebatkan sesuatu yang ndak jelas. Ndak sangoto, ndak yang ngoyo. Serahno ae. Ndak jelas kabeh ora asal kapi yang tidur setan ndak ngerti. Hakikatnya berapa? Ndak tahu kan? Terus Allah ngajarkan iki soleh geger mbaka sesuatu sing gak genah, ora usah ngoyo-ngoyo, ndak usah ngotot-ngotot. Serahno ae. Allah. Engko rabbukum a'lam bima habis. Jadi sekaligus perhatian kita ketika kita sedang memperdebatkan memperbincangkan sesuatu yang ndak jelas. Ya wis serahne Allah. Karena itu rabbukum ya wa kadzalika ba'atsnahum terus akan dijing oleh bisawab subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu